Telepon selulerku berdering keras di tengah malam yang sunyi di apartemen kecilku di kawasan Tebet, Jakarta. Suara seorang pria di ujung sana terdengar tegas, "Pak Andi Pratama. Ini Komisaris Joko dari Polres Jakarta Selatan. Kami telah memutuskan untuk membuka kembali kasus pembunuhan Budi Santoso yang terjadi 5 tahun lalu. Ada bukti baru yang ditemukan dan itu bisa membersihkan nama Anda sepenuhnya." Kata-kata itu bagaikan petir menyambar di kepalaku. Aku terduduk lemas di tepi kasur, tanganku gemetar hingga ponsel hampir jatuh. Setelah bertahun-tahun berusaha melupakan, bayangan malam itu kembali menghantuiku dengan begitu jelas. Aku, Andi Pratama, kini berusia 32 tahun. Hidupku selama ini seperti bayangan yang merayap di antara keramaian Jakarta yang tak pernah tidur. Pekerjaanku sebagai desainer Grace Relance membantuku bertahan, tapi aku selalu menghindari kontak sosial yang berlebihan. Tak ada teman dekat, tak ada keluarga yang masih berbicara denganku. Setelah keluar dari tahanan 3 tahun lalu, aku memilih untuk hidup dalam kesunyian. Aku bahkan hampir menikah dengan seorang wanita dari desa asal keluargaku di Bogor, hanya untuk menutupi apa yang selama ini kusembunyikan. Tapi pada akhirnya aku tak bisa berbohong pada diriku sendiri. Aku adalah laki-laki yang mencintai laki-laki, dan itu adalah rahasia yang hampir membunuhku. Malam itu, 5 tahun silam, masih terasa begitu nyata. Budi dan aku telah bertemu selama 2 tahun. Kami saling jatuh cinta di sebuah acara seni underground di Kemang, di mana kami sering berdiskusi tentang mimpi-mimpi kami. Budi adalah seorang akuntan muda yang ceria, selalu punya senyum yang bisa mencerahkan hari-hari gelapku. Kami harus menyembunyikan hubungan kami karena Indonesia bukanlah tempat yang ramah bagi orang seperti kami. Keluargaku yang taat beragama di Bandung akan mengutukku jika tahu. Ayahku, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu bilang bahwa laki-laki sejati harus menikah dan punya anak. Ibu hanya diam, tapi matanya penuh harapan yang sama. Masyarakat di sekitar kami juga tak segan memberikan tatapan jijik jika ada rumor tentang hubungan sesama jenis. Kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, apartemen sewaan di pinggiran kota, perjalanan akhir pekan ke puncak di mana tak ada yang mengenal kami, atau sekadar berpegangan tangan di dalam mobil saat macet di jalan tol. Cinta kami adalah campuran antara kebahagiaan murni dan ketakutan yang konstan. Budi sering bilang, "Andi, suatu hari kita harus berani keluar." Aku lelah bersembunyi seperti ini. Aku selalu menjawab, "Tunggu dulu, Bud. Kita butuh waktu. Keluargaku akan hancur." Pertengkaran kecil sering terjadi karena itu, tapi kami selalu berdamai dengan pelukan hangat dan janji besok akan lebih baik. Malam pembunuhan itu dimulai seperti biasa. Kami bertemu di apartemen kecil di Depok. Budi membawa makanan kesukaanku, nasi goreng dari pedagang kaki lima. Kami tertawa berbagi cerita tentang hari masing-masing. Tapi kemudian topik itu muncul lagi. Budi ingin kami pindah ke Bali, di mana katanya lebih toleran, atau bahkan ke luar negeri. Aku mencintaimu, Andi. Aku tak mau hidup seperti penjahat yang bersembunyi, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku marah, takut. Kata-kata kasar keluar dari mulutku. Kami berdebat hebat, suara kami meninggi. Tetangga mungkin mendengar. Aku pergi meninggalkannya sekitar jam 11 malam, dengan hati panas. Keesokan paginya, polisi datang mengetuk pintu kosku. Budi ditemukan tewas ditikam berkali-kali di apartemen itu. Dan aku adalah tersangka utama. Interogasi berlangsung berhari-hari. Mereka tak hanya menanyakan tentang pembunuhan, tapi juga menghinaku karena hubungan kami. "Kamu gaya. Itu dosa besar, pantas saja kamu bunuh dia karena cemburu," kata seorang polisi dengan nada penuh kebencian. Bukti-bukti situasional menumpuk, sidik jariku di pisau, saksi yang melihat kami bertengkar, dan bias masyarakat yang langsung menghakimi. Keluargaku langsung memutus hubungan.
Ayahku bilang, kau bukan anakku lagi. Kau membawa malu ke keluarga ini. Saudara-saudaraku tak ada yang membela. Aku ditahan 6 bulan, lalu dilepas karena kurang bukti, tapi nama baikku sudah hancur. Sekarang setelah panggilan itu aku tak bisa tidur. Besok aku harus ke kantor polisi. Apakah ini kesempatan untuk membersihkan nama? Atau hanya akan membuka luka lama yang belum sembuh? Aku berdiri di depan cermin, melihat wajahku yang lelah. Di dalam dada ada harapan kecil bercampur ketakutan. Mungkin kali ini kebenaran akan berbicara. Tapi di Indonesia ini, kebenaran tentang cinta seperti milikku seringkali dikubur dalam-dalam. Pagi harinya aku berangkat dengan motor ke kantor polisi. Lalu lintas Jakarta yang padat memberiku waktu untuk berpikir. Komisaris Joko menyambutku di ruangan yang sederhana. Pak Andi, terima kasih datang. Kami menemukan sampel DNA di lokasi kejadian yang tak cocok dengan Anda. Ada kemungkinan pembunuh sebenarnya adalah orang lain. Ia menunjukkan berkas-berkas lama. Saat melihat Oto Budi yang tersenyum di meja, air mataku hampir jatuh. Perjalanan ini baru saja dimulai dan aku tahu itu akan mengubah segalanya. Aku harus menghadapi bukan hanya polisi, tapi juga masa laluku, keluargaku, dan diriku sendiri yang selama ini terluka. Sarbu 20 kata. Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tunggu kantor polisi, pikiranku melayang kembali ke hari pertama kami bertemu. Itu di sebuah acara seni rahasia di sebuah gudang tua di Kemang, Jakarta Selatan. Lampu redup, musik lembut, orang-orang seperti kami berkumpul tanpa takut dihakimi. Budi berdiri di pojok, memegang gelas kopi, matanya penuh rasa ingin tahu saat melihat lukisanku tentang kota yang penuh rahasia. Kamu melukis apa yang aku rasakan setiap hari, katanya pelan. Dari situ percakapan mengalir seperti air. Kami bertukar nomor, janji bertemu lagi di kai kecil yang tak banyak orang. Hari-hari berikutnya penuh keajaiban. Kami jalan-jalan malam di Monas, berbisik cerita tentang mimpi. Budi ingin jadi akuntan sukses, aku ingin desain grafis yang menginspirasi. Cinta tumbuh pelan tapi pasti. Pertama kali kami berpegangan tangan di dalam bioskop gelap, jantungku berdegup kencang. Ini nyata, kan, bisiknya. Aku mengangguk meski takut. Kami belajar hidup ganda, di depan keluarga dan teman, kami sahabat dekat, di balik pintu, kami saling memeluk, berbagi kekuatan. Tapi tekanan selalu ada. Keluarga Budi mulai mengatur perjodohan dengan anak teman bisnis ayahnya. Aku tak bisa tolak terus, Andi, katanya suatu malam di apartemen kami. Aku marah, cemburu, tapi juga mengerti. Kami bertengkar, tapi selalu kembali. Cinta kami membuatku kuat, tapi juga rapuh. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi aku bisa sembunyi? Apakah aku pengecut karena tak berani keluar? Saat polisi mulai selidiki ulang, aku ingat semua itu. Komisaris Joko bertanya detail kecil yang dulu terlewat. Siapa yang tahu hubungan kalian? Aku sebut nama Sinta, sahabatku satu-satunya yang tahu dan tetap setia. Ia datang ke rumahku malam itu memelukku erat. Andi, ini kesempatanmu. Jangan sembunyi lagi. Kata-katanya memberi kekuatan. Aku mulai buka berkas lama di rumah, baca surat-surat Budi yang kusimpan. Air mata jatuh saat baca aku bangga mencintaimu meski dunia tak ingkan. Hidupku 5 tahun ini penuh perjuangan. Setelah dibebaskan, aku pindah ke Tebet, kerja relance dari rumah agar tak banyak orang tanya. Keluarga tak pernah hubungi, kecuali ibu sesekali kirim pesan diam-diam, masyarakat di kampung bilang aku laki-laki rusak. Tapi aku belajar menerima diri lewat buku dan jalan malam sendirian. Sekarang dengan kasus dibuka, aku merasa seperti burung yang kandangnya mulai terbuka. Takut terbang, tapi ingin kebebasan. Malam itu aku tidur dengan mimpi Budi tersenyum, bilang teruskan, Andi. Kebenaran kita layak didengar.
Pagi harinya aku siap hadapi apapun. Penyelidikan baru dimulai dengan pertemuan intens. Komisaris Joko tunjukkan oto lama apartemen Depok. Ada saksi baru, Pak Andi. Seorang tetangga ingat melihat seseorang lain masuk setelah Anda pergi. Jantungku berhenti. Bisa jadi ini akhir dari penderitaanku. Tapi ingatan malam pertengkaran itu datang lagi. Budi menangis, keluargaku paksa aku nikah, Andi. Aku tak tahan. Aku balas kasar, kalau gitu pergi saja. Lalu aku pergi, tak tahu itu terakhir. Polisi panggil keluarga Budi. Kakaknya, Rudi, datang dengan wajah dingin. Dulu ia yang paling keras tolak hubungan kami, bilang Li ini aib keluarga. Sekarang ia gelisah. Interogasi berlanjut, aku hadapi pertanyaan tentang sidik jari, tapi Dna baru tak cocok. Aku mulai cerita terbuka tentang cinta kami, tak sembunyi lagi. Ya, kami saling cinta. Itu bukan dosa, itu bagian dari aku. Kata-kata itu keluar berat, tapi lega. Keluargaku akhirnya dihubungi. Ayah datang ke kantor polisi, tatapanku dingin. Kau masih bawa malu ini, tapi ibu peluk aku diam-diam, bisik makan kami, nak. Itu momen pertama setelah bertahun-tahun. Tapi tekanan masyarakat naik, berita mulai bocor di media sosial, komentar jijik bermunculan. Aku hadapi itu dengan bantuan Sinta yang bilang kau bukan sendirian, Andi. Banyak yang seperti kita, tapi tak berani bicara. Konflik meningkat saat polisi temukan bukti Rudi pernah pinjam uang Budi besar-besaran. Moti warisan muncul. Aku ingat Rudi pernah ancam Budi kalau kau tak stop hubungan aneh ini, aku yang urus. Apakah ia pembunuhnya? Emosiku naik, amarah campur sedih. Aku kunjungi makam Budi di Tangerang, duduk lama, cerita semua. Aku akan dapatkan keadilan untuk kita, sayang. Angin sepoi seolah jawab. Perjalanan ini bukan hanya tentang bebas tuduhan, tapi tentang terima siapa aku. Hidup setelah dilepas dulu penuh kegelapan. Aku tinggal di kamar kos kecil, kerja malam edit desain agar tak ketemu orang. Depresi datang seperti gelombang, malam-malam aku menangis, pikir bunuh diri, tapi Sinta selalu datang, bawa makanan, duduk diam temani. Andi, kau layak hidup bahagia, katanya. Pelan-pelan aku ikut grup dukungan online anonim, cerita tanpa nama. Di sana aku temukan banyak pria seperti aku, berjuang di tengah budaya yang menolak. Itu mulai ubah aku dari benci diri jadi terima diri. Sekarang saat penyelidikan lanjut, aku kerja sama penuh. Kami pergi ke Bali untuk wawancara saksi lama yang pindah ke sana. Di Pantai Kuta, aku ingat mimpi kami dulu dengan Budi ingin hidup bebas di sini. Air mata jatuh, tapi kali ini ada harapan. Sinta ikut, pegang tanganku. Lihat, Andi, dunia tak seburuk itu. Konfrontasi dengan Rudi terjadi di kantor polisi. Ia gelisah, akhirnya akui pinjam uang, tapi tolak bunuh. Tapi bukti chat lama muncul, tunjukkan ia di lokasi. Tekanan naik, ia mulai retak. Aku hadapi dia, kenapa kau lakukan ini pada adikmu sendiri? Ia diam, tapi matanya penuh rasa bersalah. Masyarakat mulai bagi dua, ada yang dukung aku di media, bilang Cecinta tak pilih gender. Tapi ada juga ancaman. Aku kuat sekarang karena aku tahu siapa aku. Pekerjaanku mulai bangkit, klien baru datang setelah berita positif. Ibu telepon rutin, ayah pelan-pelan lunak. Aku mulai bayang masa depan, mungkin cinta baru, hidup terbuka. Tapi luka masih ada. Malam-malam aku tulis jurnal, releksi perjalanan dari sembunyi ke berani. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Penyelidikan capai puncak saat Rudi akhirnya panggil pengacara, tapi bukti Dna adik iparnya cocok dengan sampel. Ia akui di ruang interogasi, aku lakukan karena malu, karena warisan, karena tak mau keluarga hancur karena rahasia gaib Budi. Kata-kata itu seperti pisau, tapi juga pembebasan. Aku duduk di sana, dengar semuanya, air mata mengalir.
Bukan hanya aku yang dibebaskan, tapi juga kenangan Budi. Aku konfrontasi teman lama yang dulu sebar rumor. Ya minta maaf, bilang takut sendiri. Aku salah, Andi. Masyarakat tekan kita semua. Itu buka mata, prasangka bukan hanya dari luar, tapi dalam diri kita. Sinta bantu aku proses, kami bicara malam panjang tentang persahabatan sejati. Aku tumbuh dari korban jadi penyintas yang kuat. Media ramai, tapi aku pilih bicara di wawancara kecil, cinta kami murni. Aku tak minta maaf karena siapa aku. Komentar positif banjir, komunitas diam-diam kirim pesan dukungan. Keluarga Budi minta maaf resmi, meski Rudi tetap ditahan. Aku kunjungi Ibu Budi, peluk lama, cerita betapa Budi bahagia bersamaku. Dalam diri, aku rasakan perubahan besar. Dulu aku benci bagian diri ini, sekarang aku bangga. Aku mulai keluar lebih sering, bertemu orang baru, termasuk seorang pria baik di komunitas seni yang paham perjuanganku. Bukan pengganti Budi, tapi awal baru. Perjalanan emosiku dari kegelapan ke cahaya hampir selesai. Di pengadilan akhir, hakim baca vonis, Rudi bersalah, aku sepenuhnya dibebaskan. Ruangan hening, lalu tepuk tangan pelan. Aku berdiri, peluk Sinta, lalu ibuku yang datang. Ayah tak datang, tapi kirim pesan, aku bangga kau kuat. Itu cukup. Di luar, wartawan tanya, aku jawab tenang, kebenaran menang, dan aku harap ini buka mata banyak orang tentang cinta sesama pria. Aku pergi ke pantai Bali sendirian, tempat kami dulu mimpi. Duduk di pasir, pegang oto Budi. Kita menang, sayang. Aku bebas sekarang. Angin hangat seolah peluk. Di sana aku temui pria baru, Adi, pengacara yang bantu kasus. Kami bicara lama, tertawa, rasakan koneksi. Bukan tergesa, tapi alami. Hidupku kini penuh warna, kerja sukses, keluarga mulai terima, teman baru. Aku tulis buku tentang perjalananku, harap inspirasi yang lain. Tapi yang terpenting, aku damai dengan diri. Cinta tak pernah salah, hanya dunia yang kadang buta. Apakah kebenaran tentang cinta sesama pria selalu membebaskan, atau malah memperburuk tekanan sosial di Indonesia? Benar atau salah?